Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kita akan mengulas kembali tentang pembelajaran kelas 3. Terutama kita kemarin telah mempelajari tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Sekarang kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran 4. Nah, untuk adik-adik semua tolong perhatikan ya. Oke, adik-adik masih ingat nggak pembelajaran kemarin tentang apa? Benar sekali, pelajaran kemarin tentang menyusun ringkasan dari kalimat utama. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang keberagaman budaya Indonesia. Kalau adik-adik ingat di tema 7 pembelajaran di tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 kita belajar tentang keragaman individu. Sedangkan di tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 kita belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, di sini setiap pembelajaran saling berkaitan ya adik-adik, tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, adakah yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan keragaman dan budaya? Pasti ada yang tahu ya Kak, soalnya mudah sekali ya. Keragaman berarti berbeda-beda atau perbedaan. Sedangkan budaya berarti adat istiadat atau ciri khas suatu tradisi di masyarakat tersebut atau di daerah tersebut. Jadi, keberagaman budaya berarti kebudayaan daerah yang berbeda-beda. Tapi ingat ya, walau kebudayaannya berbeda, tetap kita harus menjalin persatuan dan kesatuan dan komunikasi dengan baik walaupun ada perbedaan. Ingat ya, seperti itu ya, tidak boleh membeda-bedakan teman, budaya dan lain sebagainya. Karena kita satu warga negara Indonesia dan satu bangsa juga. Ingat ya. Selanjutnya, keuntungan dengan adanya keberagaman bangsa. Yang pertama, yang pasti ya, menandakan kalau suatu bangsa memiliki banyak budaya. Jadi kalau kita ada keberagaman budaya, pasti yang pertama adalah suatu bangsa memiliki banyak budaya atau tradisi. Yang kedua, menandakan kalau suatu bangsa memiliki
banyak suku bangsa. Sudah jelas ya, kalau kita banyak budaya pasti suku bangsanya kita banyak. Kita di Indonesia banyak banget suku bangsa. Seperti itu ya. Yang ketiga, menandakan suatu bangsa memiliki banyak warisan bangsa atau budaya yang harus dilestarikan. Nah, jika banyak keberagaman budaya berarti kita punya tanggung jawab untuk melestarikan dan kita banyak warisan budaya atau tradisi atau ciri khas. Ingat ya. Yang keempat, menandakan kalau suatu bangsa memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda. Itu sudah jelas ya. Karena jika kita banyak keberagaman budaya berarti kita memiliki banyak sekali bahasa-bahasa daerah seperti itu. Merupakan ciri-ciri keberagaman budaya. Yang kelima, menandakan kalau suatu bangsa memiliki banyak peninggalan dan pulau-pulau. Nah, sudah jelas ya, kalau kita punya keberagaman berarti kita banyak peninggalan berupa budaya, tradisi, dari istiadat, dan kita berarti memiliki banyak sekali pulau-pulau karena setiap pulau, setiap daerah pasti ada kebudayaan berbeda-beda. Nah, itu lima ciri-ciri atau keutamaan yang bisa kakak sebutkan ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma kakak ambil yang utamanya saja. Nah, selanjutnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, sebelum kita masuk, kakak jelaskan ya, kakak punya sedikit motivasi seperti itu.
Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya dikarenakan negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Nah, ada cerita nggak apa maksudnya negara kepulauan? Benar sekali. Negara kepulauan adalah negara yang memiliki banyak keberagaman budaya dikarenakan di situ negara tersebut memiliki banyak pulau dan banyak tradisi. Itu dimaksud negara kepulauannya. Antara satu pulau dengan pulau yang lain memiliki kebudayaan dan keberagaman berbeda-beda. Nah, jadi setiap pulau, setiap daerah memiliki kebudayaan dan keberagaman tersendiri ya. Jadinya tidak sama. Nah, itu menjadi ciri khas setiap daerah karena perbedaan tersebut. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Malah keberagaman budaya menjadi alat untuk faktor pemersatu bangsa atau negara. Nah, jadi perbedaan tersebut tidak menjadi pemecah, tapi malah menjadi pemersatu, karena kita harus saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda. Seperti pengalaman Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ingat ya, tidak boleh membeda-beda. Ingat, tidak boleh membeda-bedakan karena kita satu warga Indonesia dan satu bangsa. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya. Ingat itu. Dan terutama kalau di sekolah tidak boleh membeda-bedakan teman. Di masyarakat juga tidak boleh membeda-bedakan teman karena kita sama-sama manusia. Ingat ya. Selanjutnya, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Setiap pulau dan setiap daerah memiliki banyak budaya dan keberagaman. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempelajari dua keberagaman Indonesia dari banyak keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah makanan khas. Yang kedua adalah pakaian adat. Nah, yang kita bahas yang pertama dulu ya, yang makanan khas. Nah, sebelum kita bahas makanan khas, ada yang tahu nggak apa yang kalian tahu? Apa yang kalian tahu dan apa yang dimaksud dengan makanan khas? Nah, ada yang tahu nggak? Pasti ada yang bingung ya, masih ada yang bingung. Nah, kita langsung penjabarannya.
Makanan khas adalah makanan yang dikonsumsi di suatu daerah tersebut atau biasa sebagai dikonsumsi di acara tertentu. Jadi makanan khas adalah makanan yang dikonsumsi di daerah tersebut, sudah menjadi ciri khasnya gitu loh. Indonesia memiliki banyak sekali makanan khas, dikarenakan satu daerah dengan daerah yang lain memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Nah, contoh makanan khas yang dimiliki Indonesia. Nah, kita lanjut lagi ya. Contoh dari makanan khas yang ada di Indonesia. Kakak bacakan satu persatu ya. Combro dari Sunda, kue sagu dari Papua, sate lilit dari Bali. Terus lanjut ya. Panada dari Manado, bika Ambon dari Sumatera Utara, dan rendang dari Sumatera Barat atau Padang ya. Nah, itu beberapa contoh makanan khas yang ada di Indonesia yang memang populernya ya. Sebenarnya masih banyak lagi seperti ada di Jakarta. Jakarta kan ada kerak telur dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, kalian pasti sudah paham ya tentang makanan khas ya, karena itu sebagai konsumsi utama gitu atau sebagai konsumsi ciri khas daerah tersebut mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya, selanjutnya selanjutnya kita akan pelajari tentang bahas tentang pakaian adat. Nah, kalian pasti tahu ya apa yang pasti kalian tahu tentang pakaian adat ya. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda, dan itu pakaian adat mesti digunakan di saat acara tertentu atau emang keseharian seperti itu. Nah, sebelum kita bahas, kakak mau tanya, apa yang kalian tahu tentang pakaian adat? Nah, ada yang tahu nggak tentang pakaian adat itu apa? Kalau pasti ada yang tahu, ada yang enggak ya. Sekarang yang belum tahu dan yang sudah tahu, kakak akan jelaskan supaya kalian menjadi lebih paham seperti itu.
Pakaian adat merupakan pakaian tradisional atau pakaian khusus daerah tersebut. Nah, jadi pakaian adat adalah pakaian tradisional atau pakaian khusus daerah tersebut. Seperti jadi setiap daerah memiliki pakaian yang berbeda-beda. Ada yang Jawa seperti apa, terus ada juga yang Sumatera seperti apa, seperti itu. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak daerah sehingga setiap daerah atau seluruh daerah mempunyai pakaian adatnya sendiri-sendiri. Jadi karena negara Indonesia sebagai negara kepulauan, jadi setiap pulau, setiap daerah memiliki pakaian adat tersendiri atau sendiri-sendiri. Pakaian adat masing-masing daerah memiliki arti tertentu. Jadi pakaian adat setiap daerah itu memiliki arti tertentu. Mungkin ada juga yang sebagai kejayaan, sebagai kewibawaan dan lain sebagainya ya. Biasanya pakaian adat dipakai upacara adat, acara pernikahan, dan perlombaan. Namun ada pula yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada pakaian adat yang dipakai di acara-acara khusus seperti pernikahan, seperti upacara adat, seperti perlombaan. Namun ada juga yang dipakai untuk keseharian. Seperti itu ya adik-adik. Nah, coba kalian baca sendiri dulu. Nanti kakak lanjut pembahasannya ya.
Kita lanjut ya. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia antara lain ule balang dari Aceh. Ingat ya, ule balang itu dari Aceh ya. Bundo Kaduang dari Sumatera Barat. Nah, kalau pakaian Bundo Kaduang itu dari Sumatera Barat. Sangkarut itu berada di daerah Kalimantan Tengah. Sangkarut itu pakaian adat dari Kalimantan Tengah. Paksian dari Bangka Belitung. Nah, pakaian adat Paksian itu dari Bangka Belitung. Dan Aisan Gidi dari Sumatera Barat. Ingat ya, pakaian adat Aisan Gidi itu dari Sumatera Barat. Nah, itu berapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, kakak sedikit ada motivasi supaya kalian sedikit tahu tentang perbedaan. Perbedaan bukanlah penghalang dan bukanlah suatu yang harus diperdebatkan. Ingat, perbedaan bukan suatu penghalang dan harus diperdebatkan, karena itu menjadi suatu hal di mana kita harus menghargai perbedaan masing-masing seperti itu. Tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih hebat dari perbedaan tersebut. Tidak ada yang merasa itu lebih baik atau lebih hebat karena semua itu sama seperti itu. Semua sama baik dan sama hebatnya. Semua itu sama baik sama hebatnya, karena setiap budaya, setiap keberagaman ciri khasnya masing-masing, dan semua itu hebat gitu loh. Dan semua itu sama, walaupun berasal dari daerah yang berbeda, tetapi antar satu dengan yang lain harus saling menghormati dan menghargai. Walaupun kita saling berbeda atau kita saling budaya berbeda, bahasa berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati kebudayaan tersebut, karena semua itu adalah warisan bangsa. Seperti itu. Nah, di sini kakak punya tugas buat kalian supaya kalian bisa lebih memahami tentang keragaman budaya seperti itu. Kakak bacakan satu persatu ya, nanti kalian harus kerjakan ya. Ingat ya, harus dikerjakan supaya kalian lebih paham. Apa yang kamu ketahui tentang makanan khas? Yang pertama. Yang kedua, sebutkan 3 contoh makanan khas beserta daerah asalnya. Tadi sudah kakak berikan contohnya, bisa disalin ulang seperti itu. Yang ketiga, tuliskan 2 fungsi pakaian adat. Nah, tadi juga sudah kakak jelaskan tentang fungsinya juga ya. Pakaian adat digunakan untuk acara apa saja dan sebagainya ya. Yang 4, berilah 4 contoh pakaian adat beserta daerah asalnya. Tadi kakak juga sudah menyebutkan berapa pakaian adat yang ada di Indonesia seperti itu ya. Apa sikapmu terhadap keberagaman makanan dan pakaian adat? Nah, tadi juga sudah kakak jelaskan kan tentang kalian harus bersikap seperti apa dalam keberagaman tersebut. Nah, di sini kakak juga selanjutnya di sini kakak ada teks tugas kalian. Yang pertama, sebelum kita lanjut pembelajaran, kalian bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Kakak punya teks berjudul pengolahan singkong. Nah, kakak bacakan sedikit ya. Pengolahan singkong di daerah Sumatera Barat. Singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang bisa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari.
Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan, bahan pangan singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dekak, kerak kaliang, rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan. Nah, di situ setelah kalian baca teks tersebut, kakak punya tugas buat kalian dan harus dikerjakan. Ingat ya, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, tugas kalian adalah mencari kalimat utama, dan mencari ide pokok pada teks bacaan tersebut, serta meringkas bacaan tersebut dan ceritakan isi dari ringkasan kamu tersebut. Ingat ya, itu harus dikerjakan ya, dari mencari kalimat utama, terus ke ide pokok, dan meringkas bacaan. Itu harus dikerjakan ya. Ingat, harus dikerjakan supaya kalian tahu sebenarnya kalian sudah paham belum tentang materi ini. Nah, selanjutnya kita akan sedikit belajar tentang olahraga seperti itu ya. Kalian di sini pasti ada yang suka renang dan lain sebagainya ya, tapi kakak akan membahas tentang berenang untuk kali ini. Di pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang cara mengambang tapi dengan menggunakan alat ya. Sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah gerak dasar mengambang tanpa menggunakan alat ya. Jadi sudah mulai praktek seperti itu. Kalau bisa sih praktek sebenarnya. Kalau kalian ada kolam renang, untuk adik yang sudah punya kolam renang bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gerak mengambang dengan menggunakan alat bantu. Sekarang kita akan pelajari tentang langkah-langkah gerak dasar mengambang tanpa alat bantu ya. Ingat, tanpa alat bantu. Kita langsung aja ya. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan gerak dasar mengambang antara lain: 1. Berdiri tegak di pinggir kolam. Ingat, kalau mau belajar mengambang tidak boleh ke tengah kolam ya, tapi belajar di pinggir kolam. Ingat, di pinggir kolam. Langkah pertama. Langkah kedua, peganglah tepi kolam dengan kedua tangan. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan kedua tangan. Ingat, saat memegang tepi kolam harus dengan menggunakan kedua tangan, tidak boleh satu tangan ya. Nanti keseimbangannya akan rusak atau tidak akan seimbang seperti itu. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Jadi perut itu dirapatkan, harus menempel pada dinding kolam, tidak boleh tidak, nanti boleh tenggelam kalau tidak ya. Yang keempat, tarik napas dalam-dalam sebelum menyelam dan lepaskan pegangan pelan-pelan. Seperti itu. Jadi sebelum menyelam kita harus tarik napas dalam-dalam dan disimpan di dada ya, atau di perut. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air secara perlahan-lahan dan tahan napas selama di dalam air. Yang keenam, kepala kembali dimunculkan perlahan di permukaan sambil hembuskan napas. Jadi setelah kalian memasukkan kepala dalam air, selanjutnya kepala kembali dimunculkan ke permukaan air dan buang napas secara perlahan-lahan seperti itu, atau hembuskan napas secara perlahan-lahan. Yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Ingat, posisi tangannya harus sejajar bahu, tidak boleh terlalu rendah dengan bahu. Yang kedelapan, lakukan gerak berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Ingat, lakukan gerak berenang di tempat. Ingat ya, gerak di tempat, tidak boleh
keluar dari tempat ya. Kita belajar itu harus kita geraknya harus di tempat, tidak boleh sudah kesana kemari ya, nanti bukannya belajar tapi malah sudah ahli kalau seperti itu ya. Nah, setelah itu kedua kaki digerakkan bergantian, jadi kedua kakinya digerakkan bergantian, tidak boleh bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti susah ya, susah banget, nanti tidak bisa mengambang malah tenggelam seperti itu. Yang ke-9, lakukan gerak tersebut berulang-ulang. Jadi lakukan gerakan-gerakan tadi secara berulang-ulang. Jangan sekali terus sudah langsung coba langsung berenang, seperti itu tidak boleh ya. Tapi harus dilakukan gerak tersebut secara berulang-ulang sampai bisa dan sampai mahir seperti itu. Nah, itu 9 langkah untuk melakukan gerak dasar mengambang seperti itu. Jadi kalian bisa mempraktekkan waktu kalian berenang atau waktu kalian datang ke kolam renang seperti itu. Selanjutnya, di sini kakak ada tugas di tema 7 pembelajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 4. Kak ulang ya. Ini ada tugas tema 7 subtema 1 pembelajaran 4. Di situ ada soal esai dan ada soal ABC atau pilihan ganda. Kakak minta kalian mengerjakan dengan baik supaya kalian tahu kalian sudah memahami tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 atau belum, seperti itu. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini kakak sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tugas-tugas dari kakak dikerjakan supaya kalian tetap semangat belajar dan tidak ketinggalan pembelajaran seperti itu. Dan saat nanti sudah masuk sekolah, kalian tidak ketinggalan dalam pembelajaran seperti itu. Dan semoga video dari kakak ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk penonton ya terutama. Dan jangan lupa kakak minta kalian like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman supaya teman-teman kalian juga lebih paham juga tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran 4. Nah, cukup untuk hari ini dari kakak, dan jangan lupa kalian terus belajar dan terus semangat belajar karena anak Indonesia itu cerdas pintar. Jadi kalau kalian ingin cerdas pintar harus diasah dengan belajar dengan giat seperti itu. Sekian dari kakak dan terima kasih sudah menonton channel kakak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ingat sekali jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan ini semoga video dari kakak bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun ada bencana atau ada lockdown atau ada COVID-19 atau corona. Kakak minta kalian terus belajar ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.